Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1381. Sebenarnya, menurutku tidak apa-apa untuk merokok dan minum. Lagi pula, itu hanya kebiasaan pribadi, tapi untuk klub malam. Menurutku pribadi lebih baik kamu tidak pergi ke klub malam. Berapa banyak orang baik yang pergi ke klub malam? Jian Bin berkata dengan cemberut. Mengapa tidak ada orang yang baik ketika kamu pergi ke klub malam? Song Shiking bertanya balik dengan cemberut. Sejujurnya, banyak teman di sekitarku suka pergi ke klub malam. Hampir setiap kali mereka pergi, mereka akan membawa wanita yang berbeda ke ruang terbuka. Selama mereka bermain lebih banyak, berpenampilan lebih baik, dan menghabiskan lebih banyak uang, itu mudah. Wanita yang memulai di klub malam tentunya tidak semua wanita yang pergi ke klub malam seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan, tidak semua wanita yang pergi ke klub malam adalah wanita yang buruk, tetapi wanita yang baik tidak pergi ke klub malam. Anda dapat menggunakan kalimat ini, pikirkanlah, kata Lu Jianbin. Jadi maksudmu aku wanita jahat? Tanya Song Shiking. Ada pengecualian? Tidak. Saya tidak berpikir Anda harus menjadi tipe wanita yang kehidupan pribadinya kacau. Menilai dari pakaian dan percakapan Anda harus menyukai suasana tempat semacam itu, tapi saya masih berpikir bahwa jika kita bersama, jika tidak, kamu tidak boleh pergi ke tempat seperti itu, kata Lu Jianbin. Oh, Song Shiking mendengus, dan minatnya pada pria di depannya langsung berubah menjadi nol. Tampaknya melihat pikiran Song Shiking, Lu Jianbin melanjutkan, tapi jika kamu benar-benar suka pergi, maka kita bisa pergi bersama, supaya kamu bisa membawaku melihat dunia. Lupakan saja. Song Shiking menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat teleponnya, siap untuk mulai menelepon bantuan asing. Nona Song, apakah aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Melihat Song Shiking memegang telepon, Lu Jianbin bertanya dengan canggung. Tidak, setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentang kehidupan. Anda pikir Anda benar, saya pikir saya baik, ini adalah konsep kami sendiri. Saya menyatakan dukungan dan rasa hormat, kata Song Shiking. Kamu berpikiran terbuka, bisakah kita terus berkembang? Lu Jianbin bertanya. Itu tergantung pada takdir, kata Song Shiking. Pada saat ini, ponsel Song Shiking berdering. Song Shiking melihat dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Stephen Lin. Bantuan asing ini cukup cepat. Song Shiking sedikit senang, lalu mengangkat telepon. Xiao Song, tidakkah kamu ingin pergi dengan alasan keluargamu terbakar dan anggota keluargamu jatuh? Lu Jianbin menatap Song Shiking dengan ekspresi aneh dan bertanya. Wajah Song Shiking sedikit berubah. Lalu dia memaksakan senyum dan berkata, bagaimana mungkin, tidak. Setelah berbicara, Song Shiking mengangkat telepon. Song Shiking, rumahmu terbakar. Ibumu jatuh saat memadamkan api. Cepat kembali, Stephen Lin berkata di ujung telepon. Batuk. Song Shiking tersedak kata-kata Stephen Lin, dan langsung terbatuk. Ada apa? Cepat kembali, atau rumah itu akan terbakar nanti. Lanjut Stephen Lin. Yah, begitu, ayo lakukan ini dulu, kata Song Shiking, dan menutup telepon Stephen Lin. Ada apa? Lu Jianbin bertanya. Tidak, bukan apa-apa, ini masalah kecil, tidak menghalangi. Song Shiking menggelengkan kepalanya karena malu. Dia tidak menyangka bahwa alasan yang dia buat akan diberitahukan oleh Lu Jianbin sebelumnya. Jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa tidak apa-apa, atau dia akan memberitahu orang-orang bahwa rumahnya benar-benar terbakar, atau bahwa keluarganya benar-benar jatuh. Tanda tanya, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Xiao Song, aku mendengar dari keluargamu bahwa kamu terlibat dalam keuangan di kota Xiahai. Tanya Lu Jianbin. Yah, hampir, lalu apa? Aku ke kamar mandi,
kata Song Shiking, bangkit dan berjalan keluar dari Starbucks. Melihat Song Shiking berjalan pergi, Lu Jianbin melihat sekeliling, lalu mengeluarkan tas kecil dari sakunya, dan menuangkan bedak di tas kecil itu langsung ke cangkir Song Shiking. Di sisi lain, Song Shiking masuk ke kamar mandi dan memanggil Stephen Lin di kamar mandi. Tidak bisakah kamu menemukan beberapa alasan yang bagus, mengapa rumahnya terbakar, mengapa ibuku jatuh, betapa kuno itu? Kata Song Shiking tidak puas. Bukankah kamu memberitahuku itu? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu cari alasan lain, masuk akal, dan cepatlah. Kata Song Shiking. Apakah kencan buta itu tidak berjalan dengan baik? Stephen Lin bertanya. Hanya tidak terlalu menyukainya. Ayo lakukan sekarang, kata Song Shiking, menutup telepon, lalu berjalan kembali ke Starbucks. Cepat dan makan frappuccino ini. Kamu harus memakannya selagi masih es. Ini hampir meleleh, kata Lu Jianbin. Ya. Song Shiking mengangguk, mengambil frappuccino dan menyesapnya. Seharusnya tidak mudah bagimu untuk menjadi wanita di luar, kan? Lu Jianbin bertanya. Tidak apa-apa. Bosku sangat baik, dan gajinya juga tinggi, kata Song Shiking. Lalu apakah kamu berencana untuk kembali ke kota Haixia? Atau apakah kamu ingin menetap di kota Xiahai? Tanya Lu Jianbin. Tergantung. Song Shiking melirik ponselnya sambil berbicara. Mengapa Stephen Lin belum menelepon? Sebenarnya, saya juga punya ide untuk pergi ke kota Xiahai untuk berkembang baru-baru ini. Jika kita bersama, tidak peduli kota Xiahai atau kota Haixia, saya bisa menerimanya, kata Lu Jianbin sambil tersenyum. Masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang, kata Song Shiking, mengambil frappuccino dan menyesap lagi. Entah mengapa, dia merasa sedikit haus. Melihat Song Shiking meminum 2 teguk frappuccino berturut-turut, Lu Jianbin semakin tersenyum. Dia berkata, sebenarnya, aku menyukaimu saat pertama kali melihatmu. Aku berharap bisa lebih banyak berkomunikasi dan memahamimu. Beberapa kekurangan. Song Shiking menggelengkan kepalanya dan melihat ke telepon. Kenapa kamu belum menelepon? Saat itu, pintu Starbucks terbuka. Seorang pria berkacamata hitam dan bayi dalam gendongannya masuk dari pintu. Begitu pria itu masuk, dia langsung berjalan menuju Song Shiking. Song Shiking. Pria itu berjalan ke arah Song Shiking dan berteriak. Kamu. Song Shiking menatap pria di depannya dengan heran. Meskipun pria itu memakai kacamata hitam, dia bisa tahu sekilas bahwa pria itu adalah Stephen Lin, karena anak di pelukannya adalah Lin Ankang. Kamu benar-benar keluar untuk minum kopi dengan pria lain di belakangku, apakah kamu kasihan padaku dan sayang? Stephen Lin menunjuk ke arah Song Shiking dan berteriak dengan penuh semangat. Panggilan ini membuat Song Shiking tertegun. Lu Jianbin juga tertegun. Shiking, apa ini? Lu Jianbin memandang Song Shiking dengan curiga. Apa yang kamu bicarakan? Song Shiking menatap Stephen Lin dengan penuh semangat. Apakah kamu tahu betapa bayinya merindukanmu? Song Shiking, kamu sangat kejam. Bayinya baru berusia setengah tahun, kamu mengabaikannya dan berkencan dengan pria lain. Kamu segera ikut denganku, kata Stephen Lin, sambil meraih tangan Song Shiking. Apa yang kamu lakukan? Lu Jianbin bertanya dengan penuh semangat. Ini masalah keluarga kami, ini tidak ada hubungannya denganmu, Song Shiking, pergilah. Stephen Lin berkata, menarik Song Shiking tanpa sadar, lalu berjalan keluar dari Starbucks. Lu Jianbin duduk di tempatnya, benar-benar bingung. Di luar Starbucks, Song Shiking menepis tangan Stephen Lin. Kamu, apa yang kamu lakukan? Song Shiking berkata dengan bersemangat. Aku di sini untuk membantumu keluar dari masalah. Kebetulan aku membawa bayi itu ke Wanda untuk bermain, kata Stephen Lin. Maka kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku melahirkan seorang anak. Aku punya anak sebelum aku menikah, dan keluargaku akan memukuliku sampai mati jika mereka mengetahuinya. Kata Song Shiking dengan marah. Apa yang kamu katakan, dari awal sampai akhir,
apakah aku mengatakan bahwa kamu adalah ibu dari anak itu? Apakah aku mengatakan bahwa anak itu lahir untukmu dan aku? Tanya Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Song Shiking tertegun sejenak, lalu teringat apa yang baru saja dikatakan Stephen Lin. Meskipun apa yang dikatakan Stephen Lin dan apa yang dia lakukan tidak jelas, dia sepertinya tidak pernah mengatakan bahwa anak itu adalah miliknya dari awal sampai akhir. Aku tidak mengatakan bahwa bayi itu milikmu. Aku hanya mengatakan bahwa kamu pergi minum kopi dengan bayi di belakangku. Apakah ada masalah? Bayi itu adalah bayiku, bukan milikmu. Setelah kamu kembali, kamu akan melakukannya jadilah seperti keluargamu. Katakan saja tidak, adapun apa yang dipikirkan orang lain, itu urusan mereka. Jika Anda melakukan ini, tidak ada yang akan melakukan kencan buta dengan Anda di masa depan. Bukankah ini sekali dan untuk selamanya? Stephen Lin dikatakan. Sepertinya. Ya, kata Song Shiking bersemangat. Kamu bisa berterima kasih padaku, berkat kecerdasanku yang tiada taraf. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah, kata Stephen Lin. Oke, terima kasih dan keluargamu, tidak apa-apa, jangan bicara, aku akan pergi ke kamar mandi. Kata Song Shiking, dan berlari ke kamar mandi dengan tergesa-gesa. Stephen Lin berdiri di luar kamar mandi, mengangkat tangannya dan menyodok wajah Lin Ankang dan berkata, "Nak, aku sangat baik padamu sebagai ibu baptis, kan?" Saat ini, Lu Jianbin keluar dari Starbucks. Dia melihat sekeliling, melihat Stephen Lin berdiri tidak jauh, dan berlari dengan cepat. Melihat Lu Jianbin berlari mendekat, Stephen Lin sedikit mengernyit. Mengapa pria ini masih belum memaafkan? Di mana Xiao Song? Lu Jianbin mendatangi Stephen Lin dan bertanya dengan cemberut. Mengapa kamu mencarinya? Stephen Lin bertanya. Dengarkan baik-baik, aku tidak peduli apa yang terjadi dengannya, karena dia keluar pada kencan buta denganku, itu berarti dia ingin menyingkirkan masa lalu, dan aku sangat menyukainya, jadi tolong jangan-jangan ganggu Xiao Song lagi. Lu Jianbin berkata dengan benar. Oh. Stephen Lin sedikit terkejut, masih ada orang yang berlomba-lomba menjadi ayah akhir-akhir ini. Bukankah ini sejalan dengan akal sehat? Mungkinkah pria di depannya jatuh cinta pada Song Shiking dalam waktu sesingkat itu? Ini sedikit mungkin, lagi pula, Song Shiking masih sangat tampan. Tapi, apakah pria normal benar-benar tidak peduli dengan kencan butanya yang memiliki anak? Kamu suka Song Shiking? Stephen Lin bertanya. Aku sangat menyukainya, kata Lu Jianbin dengan serius. Ini. Stephen Lin sedikit dilema. Sejujurnya, pria di depannya tidak peduli dengan Song Shiking yang memiliki anak. Menurut pendapat Stephen Lin, dia cukup berani. Siapapun yang memiliki keberanian untuk mengejar cinta layak dihormati. Tepat ketika Stephen Lin hendak memberi pria ini kesempatan, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Song Shiking. Bab 1382. Kamu masuk, aku merasa sangat salah. Suara terengah-engah Song Shiking datang dari ujung telepon. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan berkata, ada apa? Aku tidak tahu, hanya, aku merasa sangat salah. Kamu, cepat masuk, aku di posisi terakhir. Kata Song Shiking. Ya, Stephen Lin mengangguk, meletakkan teleponnya, dan kemudian menatap pria di depannya dengan ekspresi agak tergesa-gesa. Kamu, berdiri di sini dan jangan bergerak, kata Stephen Lin. Lu Jianbin tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat Stephen Lin mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Ada suara renyah. Sebelum Lu Jianbin mengetahui apa yang sedang terjadi, beberapa orang datang dari berbagai tempat di sekitarnya. Orang-orang ini semuanya berpakaian santai, sangat mirip dengan warga yang datang ke mall. Orang-orang ini dengan cepat mengepung Lu Jianbin dan Stephen Lin. Apa? Lu Jianbin bertanya dengan ngeri. Stephen Lin tidak berbicara, dia memeluk Lin Ankang yang tergantung di tubuhnya,
dan menyerahkannya kepada seseorang di sampingnya. Jaga tuan muda, awasi pria ini, dan jangan biarkan siapapun memasuki toilet wanita, kata Stephen Lin dengan suara yang dalam. Ya, orang di samping Stephen Lin mengangguk, dan dengan hati-hati memeluk Lin Ankang. Setelah itu, Stephen Lin berbalik dan langsung berjalan ke kamar mandi. Lu Jianbin di samping benar-benar bingung. Menguasai, yang mana ini dimainkan. Tepat ketika Lu Jianbin dikepung, orang-orang di sekitarnya berjalan ke pintu toilet wanita, berbaris satu persatu, dan memblokir seluruh pintu masuk toilet wanita. Lu Jianbin menyadari ada yang tidak beres sekarang, dia berbalik dan ingin pergi, tetapi ditangkap oleh seseorang. Tetap di sini dan tunggu patriark keluar. Pria yang memegang Lu Jianbin berkata tanpa ekspresi. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membatasi kebebasan pribadiku? Lepaskan aku, atau aku akan berteriak. Lu Jianbin berkata dengan bersemangat. Begitu dia selesai berbicara, belati ditekan ke punggung Lu Jianbin. Diam. Orang yang memegang Lu Jianbin berkata. Wajah Lu Jianbin berubah, dan dia menutup mulutnya dengan tegas. Di sisi lain, di dalam toilet wanita, Stephen Lin bergegas ke kompartemen terakhir. Pintu kompartemen ditutup, Stephen Lin mengangkat tangannya dan menepuknya. Song Siking, aku di sini, buka pintunya. Petik 2. Siapa? Sebuah suara tidak jelas terdengar dari balik pintu. Ini aku, Stephen Lin, kata Stephen Lin. Oh, ya, ini kamu, tunggu sebentar, aku akan membukakan pintu untukmu, kata Song Siking. Kemudian, pintu dibuka. Stephen Lin melihat ke dalam pintu. Song Siking duduk di toilet dengan wajah merah, sedikit keringat di wajahnya, matanya sedikit kabur, dia terlihat seperti terlalu banyak minum. Ada apa denganmu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku baik-baik saja, panas sekali, kata Song Siking. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Stephen Lin, dan menarik Stephen Lin langsung ke bilik. Begitu dia memasuki bilik, Song Siking tidak sabar untuk menyentuh tubuh Stephen Lin. Melihat penampilan Song Siking, Stephen Lin yang berpengetahuan luas tidak tahu apa yang terjadi. Mengingatkan pada cara pria itu mengejarnya tanpa henti barusan, Stephen Lin segera mengerti apa yang terjadi. Kamu dibius oleh kencan butamu, kata Stephen Lin dengan wajah gelap. Obat, aku tidak minum obatnya, Stephen, aku mau, kamu, bantu aku, kata Song Siking, mengulurkan tangan untuk menarik celana Stephen Lin. Stephen Lin menekan tangan Song Siking dan berkata, kamu telah dibius, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Ayo pergi, kata Song Siking dengan gelisah, memutar tubuhnya. Apakah kamu gila karena mengatakan hal-hal seperti itu? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Hanya kamu dan aku yang tahu apa yang terjadi di sini hari ini. Kami tidak akan memberitahu Jingjing, kata Song Siking dengan nada tergesa-gesa. Stephen Lin hendak mengatakan sesuatu, tetapi Song Siking memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Brengsek, saat Stephen Lin mengutuk, tangan Song Siking yang lain meraih celana Stephen Lin dan menariknya ke bawah. Tanpa tindakan pencegahan, Stephen Lin dilanggar oleh Song Siking begitu saja. Stephen Lin tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Dia memandang Song Siking yang sedang berlutut di depannya, dan merasa seolah sedang bermimpi. Setelah sekian lama, Stephen Lin berjalan keluar dari kamar mandi wanita sambil menggendong Song Siking yang sudah dalam keadaan setengah sadar. Apa yang terjadi pada Xiao Song? Lu Jianbin bertanya dengan penuh semangat. Ada apa dengannya? Apa kamu tidak tahu? Stephen Lin menatap Lu Jianbin dengan dingin dan bertanya. Bagaimana aku tahu? Jangan bicara omong kosong dan orang yang salah. Lu Jianbin buru-buru menjelaskan. Untuk apa aku salah padamu? Stephen Lin bertanya. Lu Jianbin kehilangan kata-kata. Kalian, ikuti aku ke rumah sakit,
kata Stephen Lin kepada bawahannya. Ya, kamu juga, kata Stephen Lin kepada Lu Jianbin. Apa yang akan kulakukan? Aku tidak sakit, kata Lu Jianbin bersemangat. Pergi ke rumah sakit, agar tidak mati karena pendarahan terlalu banyak setelah dikebiri, kata Stephen Lin sambil menggendong Song Shiking dan berjalan lurus ke depan. Orang Kasim, kaki Lu Jianbin melunak, dan orang-orang di sekitarnya segera mendukungnya. Setengah jam kemudian, di dalam rumah sakit di sebelah Wanda, sejumlah besar dalsin terdeteksi dalam darah pasien. Dalsin adalah komponen utama obat Cuiking. Begitu seseorang mengalami overdosis, jika dia tidak bisa mendapatkan pelepasan yang efektif pada waktunya, hal itu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pembuluh darah. Dokter berdiri di samping Song Shiking yang tidak sadarkan diri, dan berkata dengan wajah serius. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Stephen Lin bertanya. Meskipun pasien mengambil Dalvin overdosis, untungnya, dia keluar tepat waktu. Sekarang seharusnya menjadi periode kelemahan setelah ventilasi, dan dia akan bangun setelah beberapa saat, kata dokter. Oh, Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, terima kasih, dokter. Di mana? Saya pergi dulu, dan Anda dapat menemukan saya jika Anda butuh sesuatu, kata dokter, berbalik dan pergi. Stephen Lin mengangkat tangannya dan memanggil seorang bawahan. Di mana pria itu? Stephen Lin bertanya. Itu terkunci di bangsal terdekat, jawab bawahan itu. Apakah kamu menemukan sesuatu? Stephen Lin bertanya. Yah, dia sudah mengakui bahwa dia menambahkan obat-obatan ke minuman Nona Song. Dia sudah menggunakan metode yang sama pada 4 kencan buta. Beberapa orang di depan tidak memilih untuk memanggil polisi, jawab bawahan itu. Berikan ke polisi, kata Stephen Lin. Ya, jawab bawahan. Juga, sapa penjara, aku ingin orang itu mati di penjara, kata Stephen Lin. Ya, Didi. Ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Yao Jing. Dia balas melambai kepada anak buahnya, lalu mengangkat telepon. Bisakah kamu menghubungi Shiking? Aku baru saja meneleponnya beberapa kali tetapi tidak menjawab. Apakah kamu tidak akan membantunya hari ini? Apakah dia meneleponmu? Tanya Yao Jing. Ya, kita makan bersama sekarang. Aku baru saja membawa bayinya ke sini untuk menyelamatkannya. Untuk berterima kasih kepada kita, dia mengundang kita untuk makan malam di Wanda. Dia mematikan ponselnya, jadi dia tidak menjawab teleponmu. Telepon, kata Stephen Lin. Tidak heran. Tidak apa-apa, kalian makan dulu, bawa bayinya kembali setelah makan, dan bawa bayinya ke pemeriksaan kesehatan pada sore hari, kata Yao Jing. Oke, saya mengerti, Stephen Lin berkata, dan menutup telepon. Apakah ini panggilan Jingjing? Suara Song Shiking tiba-tiba terdengar dari samping tempat tidur. Stephen Lin melihat ke kepala tempat tidur dan menemukan bahwa Song Shiking sudah bangun. Yah, dia tidak bisa menghubungimu, jadi dia menelepon untuk bertanya apakah aku tahu situasimu saat ini, kata Stephen Lin. Oh, Song Shiking mendengus, lalu menatap Stephen Lin. Apa yang baru saja terjadi? Anggap saja itu sebagai mimpi, kata Song Shiking. Ya, Stephen Lin mengangguk. Kamu tidak boleh memberitahu Jingjing, kamu tahu. Lagi pula aku bukan gadis yang feminin, jadi hal semacam ini harus dianggap memiliki terlalu banyak cinta, dan kamu tidak perlu memiliki beban psikologis, lanjut Song Shiking. Beban psikologis apa yang bisa saya miliki? Saya orang besar, dan saya tidak akan menderita, Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata. Oh, Song Shiking mengerang, lalu terdiam. Stephen Lin tidak tahu harus berkata apa, jadi dia juga tetap diam. Seluruh bangsal tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Apakah ini obat Lu Jianbin? Song Shiking tiba-tiba bertanya. Jika seorang gadis keluar rumah, jika ada orang asing yang hadir,
dia tidak bisa minum minuman setelah dia meninggalkan pandangannya, kata Stephen Lin. Saya selalu melakukan ini ketika saya pergi bermain, tetapi saya tidak menyangka akan menemukan hal seperti itu pada kencan buta di Starbucks, kata Song Shiking. Sial, aku bertemu sampah, kata Stephen Lin. Saya selalu kurang beruntung dalam hubungan. Saya selalu bertemu bajingan. Mungkin Tuhan telah memutuskan untuk tidak membiarkan saya memiliki rumah yang baik, Song Shiking menghela nafas. Ada benarnya nasib sial seorang wanita cantik, kata Stephen Lin. Ya. Song Shiking mengangguk, lalu melirik Stephen Lin. Kebetulan Stephen Lin juga memandangnya. Suasananya agak canggung, kata Song Shiking. Ya. Stephen Lin mengangguk. Mari kita bicarakan hal-hal lain, kalau tidak kita masih akan malu saat bertemu nanti, dan aku yakin Jingjing akan melihat sesuatu, kata Song Shiking. Oke, apa yang harus kita bicarakan? Stephen Lin bertanya. Ayo ngobrol santai. Sebenarnya ini masalah sepele kan. Setiap orang adalah orang dewasa, dan ini bukan yang pertama kali. Tidak perlu gugup. Ayo lebih murah hati. Sejujurnya, kungfumu cukup bagus, tidak heran banyak wanita menyukaimu, kata Song Shiking. Di mana itu, kamu memiliki keterampilan yang bagus dan sosok yang bagus, kata Stephen Lin. Ahem. Song Shiking buru-buru terbatuk 2 kali untuk menghentikan Stephen Lin melanjutkan. Sepertinya tidak cocok bagi kita untuk membicarakan hal ini. Lupakan saja. Aku akan membawa Ankang ke sini. Seharusnya tidak memalukan baginya, kata Stephen Lin. Pergi, pergi. Song Shiking melambaikan tangannya, dan Stephen Lin bergegas keluar dari bangsal. Bab 1383. Di luar bangsal Song Shiking. Stephen Lin biasanya ingin menyalakan rokok, tetapi segera membuangnya karena ini adalah rumah sakit. Dia meminta bawahannya untuk memeluk Lin Ankang yang tertidur, lalu dengan hati-hati menggantung Lin Ankang di tubuhnya lagi dengan tali pengikat. Setelah menyelesaikan ini, Stephen Lin berjalan kembali ke bangsal. Setelah mengobrol sebentar dengan Song Shiking beberapa saat, suasana memalukan di antara mereka berdua agak lega, lalu dokter datang untuk menyuntik Song Shiking, dan Song Shiking bisa keluar dari rumah sakit. Ingat, jangan sebutkan masalah ini, dan aku tidak menyebutkannya, perlakukan saja itu sebagai rahasia di antara kita. Song Shiking memberitahu Stephen Lin saat dia berjalan, karena takut Stephen Lin akan menceritakan masalahnya. Aku tidak akan mengatakannya, kata Stephen Lin. Song Shiking mengangguk, lalu pergi mencari Yao Jing dengan mobil bersama Stephen Lin. Yao Jing sedang bekerja di perusahaan keluarga Yao. Melihat Stephen Lin dan Song Shiking kembali, Yao Jing meletakkan pekerjaannya dan bertanya pada Song Shiking dengan rasa ingin tahu, bagaimana perasaanmu tentang kencan buta hari ini? Bagaimana kabar pria itu? Bagaimana, tidak akan ada lagi? Song Shiking menggelengkan kepalanya. Apakah karena kamu terlalu menuntut? Yao Jing bertanya dengan cemberut. Bagaimana mungkin? Itu pria yang malang. Matanya berbinar saat melihatku. Aku tidak akan menemukan pria seperti itu, kata Song Shiking. Jika itu benar-benar pria celaka, lupakan saja. Kamu adalah sahabatku. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Paling buruk, Ankang akan menjagamu di masa depan, kata Yao Jing dengan serius. Itu bagus. Dan aku terhindar dari kejahatan memiliki anak, kata Song Shiking sambil tersenyum. Namun, jika ada yang cocok, jangan lewatkan. Stephen, jika ada talenta muda di perusahaanmu, kamu bisa memperkenalkan mereka ke Shiking, kata Yao Jing. Perusahaanku, ini bukan masalah, ya. Stephen Lin mengangguk berulang kali, melirik Song Shiking dan berkata, selama kamu mengangguk, kamu dapat memilih pria yang belum menikah di perusahaan kami. Kenapa aku merasa wajah Song Shiking agak aneh? Yao Jing berkata dengan cemberut. Apa yang aneh, itu normal, kata Stephen Lin. Benarkah? Pasti aku merasa salah. Beri aku Ankang,
dan aku akan membawanya ke pemeriksaan kesehatan, kata Yao Jing. Apakah kamu tidak pergi bersama? Stephen Lin bertanya. Kamu tidak mau pergi. Kamu sangat terkenal sekarang sehingga orang akan mengenalimu. Aku masih berharap Ankang bisa tumbuh dengan cara yang lebih biasa, kata Yao Jing. Kalau begitu, tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk. Jika dia pergi bersamanya ke pemeriksaan medis, pusat pemeriksaan medis akan penuh dengan orang, dan ada lembar data anak di pusat pemeriksaan medis. Informasi Lin Ankang akan tidak bocor. Cara terbaik adalah membiarkan Yao Jing pergi sendiri. Oleh karena itu, Stephen Lin menyerahkan Lin Ankang kepada Yao Jing. Aku bisa mengantarmu ke sana, kata Stephen Lin. Wanita dan anak-anak tepat di sebelahmu. Kita bisa berjalan ke sana. Jika ada yang harus kamu lakukan, pergi dan lakukan. Aku akan kembali lagi nanti, kata Yao Jing. Baiklah kalau begitu. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan keluar dari kantor Yao Jing. Adegan sibuk di luar kantor. Karena sapaan Stephen Lin, keluarga Yao saat ini tidak lagi seperti setahun yang lalu. Aset keluarga Yao telah melampaui puncaknya, dan mereka sekali lagi menjadi keluarga besar di kota Haixia. Stephen Lin melihat beberapa wajah keluarga Yao yang dikenalnya, tetapi dia tidak menyapa orang-orang itu, tetapi meninggalkan perusahaan keluarga Yao sendirian. Datang ke pinggir jalan, Stephen Lin merasakan ledakan kelaparan. Sudah jam 3 sore, dan karena Song Siking, dia belum makan siang. Saat berpikir untuk makan, Stephen Lin memikirkan seseorang. Jadi, Stephen Lin naik taksi dan menuju ke jalan pejalan kaki. 10 menit kemudian, taksi berhenti di jalan pejalan kaki. Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan ke jalan pejalan kaki. Karena sudah sore, tidak ada orang di jalan pejalan kaki. Setelah Stephen Lin berjalan sebentar ke satu arah, sebuah restoran barat yang dikenalnya muncul di depannya. Sismel dari Wang Yutian. Ini adalah toko yang dibuka oleh Tian Xingyu. Ada tanda terbuka di pintu toko. Stephen Lin berjalan ke pintu, membukanya dan masuk. Karena ini bukan tentang makan, tidak ada seorang pun di restoran. Beberapa pelayan sedang duduk di meja makan mengobrol berdua atau bertiga, dan ketika mereka melihat seseorang masuk, semua pelayan berdiri. Tuan, apakah ini makanan? Seorang pelayan berjalan ke arah Stephen Lin dan bertanya. Yah, aku ingin steak koki, pasta, dan sebotol air soda. Stephen Lin dengan santai memesan dua hal yang disukainya, lalu berjalan ke jendela dan duduk. Tidak butuh waktu lama untuk pesanan Stephen Lin diantarkan. Melihat steak di depannya, Stephen Lin sedikit mengernyit. Steak adalah steak yang sangat mewah dengan sedikit saus di atasnya. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang ini, tetapi dalam kesan Stephen Lin, Tian Xingyu tidak menambahkan saus semacam ini saat memasak steak semacam ini, dan dia hanya menaruh sedikit garam laut di sampingnya. Stephen Lin memotong steak, memasukkan sepotong ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali. Steaknya terasa sangat enak, tapi rasanya bukan kesannya. Pelayan. Stephen Lin mengangkat tangannya dan memanggil pelayan. Hai, ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan itu. Saya memesan steak chef, yang rasanya tidak seperti yang saya makan sebelumnya. Bukankah Chef Tian ada di sini? Stephen Lin bertanya. Kamu bilang Chef Tian. Dia tidak lagi bersama kita, kata pelayan itu. Ah, Stephen Lin terkejut dengan kata-kata pelayan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah toko ini milik Chef Tian? Kenapa kamu tidak bekerja di sini lagi? Toko ini milik Chef Tian sebelumnya, tapi tidak sekarang. Kami sekarang nama belakang bos adalah Zhou. Pelayan itu menjelaskan. Chef Tian memindahkan toko itu ke orang lain. Stephen Lin bertanya. Yah, sepertinya toko itu dipindahkan ke bos kita saat ini setengah bulan yang lalu, kata pelayan itu. Mengapa Anda mentransfernya? Bukankah bisnisnya sangat bagus sebelumnya? Tanya Stephen Lin. Saya tidak yakin tentang itu.
Ngomong-ngomong, Chef Tian tidak pernah datang lagi setelah hari itu. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Stephen Lin mengerutkan kening. Pemindahan restoran Tian Xinyu tampaknya tidak dapat dipercaya baginya. Bagaimana restoran yang begitu menguntungkan dapat segera dipindahkan? Setelah Stephen Lin berpikir sejenak, dia menelepon manajer restoran Sismel. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Tuan Lin, halo. Manajer di ujung telepon sepertinya tahu bahwa nomor telepon itu milik Stephen Lin, jadi dia menyapa Stephen Lin begitu dia membuka mulutnya. Apakah kamu di kota Beiji atau kota Haixia? Stephen Lin bertanya. Saya di kota Beiji, ada apa, Tuan Lin? Tanya manajer. Saya baru saja makan di Sismel di Stride City. Saya mendengar dari mereka bahwa Tian Xinyu memindahkan tokonya. Tanya Stephen Lin. Nah, itu benar, kata manajer. Apa yang terjadi? Bukankah bisnis toko ini sangat bagus? Tanya Stephen Lin. Hei, masalah ini, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Manajer menghela nafas. Pilih saja poin-poin kuncinya, kata. Tidak apa-apa. Faktanya, Xinyu tidak ingin kamu mengetahuinya, jadi aku belum memberitahumu tentang itu. Sebulan yang lalu, seseorang yang bermarga Zhou mendekati Xinyu dan berkata ia membantu Xinyu untuk berpromosi, dapat mengubah restoran Sismel menjadi restoran yang sangat populer di internet, dan juga dapat mengubah Xinyu menjadi generasi baru Li Ziqi. Saat itu, Xinyu sangat membutuhkan uang, dan pihak lain mengatakan bahwa dia dapat membayar di muka. Hadiah diberikan kepada Xinyu. Xinyu adalah orang yang relatif sederhana dan tidak tahu bagaimana menolak orang lain. Melihat pihak lain begitu tulus, dia setuju untuk bekerja sama dengan pihak lain. Tanpa diduga, pihak lain memasang beberapa jebakan dalam kontrak setelah kontrak ditandatangani. Xinyu itu setara dengan menjadi artis kontrak mereka, dan Anda harus melakukan hal-hal sesuai dengan persyaratan pihak lain. Pihak lain meminta Xinyu untuk memasak secara langsung, dan juga meminta Xinyu untuk berakting dalam skrip. Kuncinya adalah HC dengan orang lain. Bagaimana mungkin Xinyu mereka yang menolak mereka, tidak mengharapkan pihak lain untuk memaksa Xinyu dengan alasan pelanggaran kontrak. Xinyu harus setuju untuk melakukan apa yang mereka katakan, atau harus membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Xinyu tidak mau melakukan apa yang mereka katakan, dan tidak ada cukup uang untuk membayar ganti rugi yang dilikuidasi, jadi saya mentransfer toko kepada mereka untuk menutupi ganti rugi yang dilikuidasi. Kata manajer. Mendengar apa yang dikatakan manajer, Stephen Lin mengerutkan kening. Dia tidak berharap Tian Xinyu menghadapi hal seperti itu. Mengapa kamu tidak menghentikannya? Stephen Lin bertanya. Sismel di kota Haixia awalnya adalah perusahaan saham gabungan antara kami berdua, tetapi toko ini terlalu populer, dan Xinyu ada di toko ini lagi, jadi saya tidak dapat memanfaatkannya, bukan? Nanti, saya mentransfer saham saya padanya, biarkan dia menjadi satu-satunya pemilik toko itu. Jadi saya baru tahu apa yang terjadi pada Xinyu setelah fakta. Saat itu, saya memberitahu Xinyu untuk memberitahu Anda tentang hal itu, tetapi Xinyu menolak. Si Xinyu memiliki banyak hal lakukan, dan masalah ini hanya bisa dibiarkan saja. Manajer itu menjelaskan. Apa yang terjadi padanya? Stephen Lin bertanya. Neneknya sakit dan memiliki penyakit yang tak tersembuhkan. Dikatakan bahwa dia menghabiskan banyak uang. Pada dasarnya semua uang yang dia peroleh dihabiskan untuk merawat neneknya, kata manajer. Neneknya. Munculnya nenek Tian Xinyu muncul di benak Stephen Lin. Dia telah bertemu nenek Tian Xinyu, dan bahkan mengobrol dengan nenek Tian Xinyu, jadi dia sangat terkesan dengan neneknya. Di mana Tian Xinyu sekarang? Stephen Lin bertanya. Seharusnya masih di kota Haixia. Dia berada di kota Haixia ketika saya meneleponnya terakhir kali, dan dia sedang menghubungi dokter untuk neneknya. Kondisi medis di kota Haixia jauh lebih baik daripada kita. Di kota Haixia, neneknya masih memiliki tolong, aku mendengarnya berkata begitu. Kata manajer. Mendengar kata-kata manajer,
Stephen Lin terdiam sesaat, mengucapkan selamat tinggal kepada manajer, menutup telepon, dan kemudian menemukan nomor ponsel Tian Xinyu. Bab 1384. Stephen Lin melihat nomor telepon di tangannya, ragu sejenak, dan akhirnya tidak menelepon. Dia mengangkat tangannya dan memanggil pelayan di sebelahnya. Pelayan berjalan ke arahnya, membungkuk dan bertanya, "Hai, ada yang bisa saya bantu?" "Biarkan bosmu datang," kata Stephen Lin datar. "Bos kita, tuan ini, bos kita tidak ada di toko," kata pelayan itu. "Aku tahu dia tidak ada di toko, jadi beri dia 10 menit untuk datang dan temukan aku di toko, atau kamu akan menanggung risiko sendiri," kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, pelayan itu tidak bisa menahan tawa, dan dia berkata, "Tuan, bos kami Zhou adalah bos besar yang terkenal di Provinsi Jinmin. Dia memiliki lebih dari satu toko. Bisnisnya sangat besar. Itu pemimpin kota dan tamu rumah bos kita. Terlalu berlebihan bagimu untuk mengatakan itu. Jika kamu ingin membuat masalah, maka aku menyarankanmu untuk pindah ke rumah lain. Belum lagi yang lainnya, bos kita memiliki beberapa penggemar jutaan selebritas internet. Jika Anda terungkap, Anda akan menjadi tikus jalanan, jadi lebih baik jangan membuat masalah." "Masih ada 9 menit, kata Stephen Lin. Pelayan itu mengangkat alisnya dan berkata, "Tuan, saya tidak akan memanggil bos kami di sini, ini untuk kebaikan Anda sendiri." Setelah berbicara, pelayan itu berbalik dan pergi. Stephen Lin tidak banyak bicara, dia mengangkat ponselnya dan menelepon. "Bantu aku menemukan lokasi Tian Xinyu, dan periksa situasi Tian Xinyu saat ini," kata Stephen Lin di telepon. "Ya." 9 menit kemudian, Stephen Lin bangkit dan berjalan keluar. Pelayan yang baru saja berbicara dengan Stephen Lin berdiri jauh, dan berkata kepada para pelayan di sekitarnya dengan senyum aneh, "Ini orangnya, mengapa Anda tidak meminta bos untuk datang menemuinya dalam waktu 10 menit? Jika Anda jangan datang, kamu akan menanggung risikomu sendiri." Benar-benar ada orang yang sok, 10 menit berlalu, dan bos tidak datang, jadi dia harus pergi dengan putus asa. Aku tertawa terbahak-bahak. "Kurasa aku datang ke sini untuk menyentuh porselen. Lagi pula, toko kami adalah toko selebriti online," kata seorang pelayan di sebelahnya. "Hal yang paling ditakuti bos kita adalah menyentuh porselen. Bos itu banyak sekali selebritis internet, siapapun yang berani menyentuh porselen akan mengeksposnya." Kata pelayan itu dengan bangga. Beberapa orang di sekitar menganggukkan kepala. Stephen Lin keluar dari restoran, lalu menelepon dan keluar. "Saya tidak ingin melihat restoran Sismel di kota Haixia terus buka," kata Stephen Lin. "Mengerti, bos," kata ujung telepon yang lain. Setengah jam kemudian, sebuah mobil dengan tulisan bisnis dan industri berhenti di pintu masuk restoran Sismel. Sekelompok pekerja industri dan komersial turun dari mobil dan langsung masuk ke toko. Pelayan di toko memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat melihat orang-orang ini. Manajer di lokasi segera melangkah maju. "Pemimpin, apakah Anda di sini untuk makan malam?" Manajer bertanya. "Pemeriksaan rutin." Seseorang dari industri dan perdagangan berkata, melihat beberapa rekan di sekitarnya, "Pergi dan periksa." "Oke." Beberapa orang lainnya mengangguk, lalu dengan cepat bubar dan berjalan ke berbagai tempat di restoran. "Pemimpin ini, toko kami selalu beroperasi dengan integritas, dan sanitasi lingkungannya juga sangat baik," kata manajer sambil tersenyum. Pengusaha yang berdiri di hadapannya tetap memasang wajah datar dan tidak menjawab. Tidak lama kemudian, beberapa orang yang keluar untuk memeriksa kembali. "Sanitasi di dapur belakang kurang bagus," ujar salah seorang warga. "Pemimpin, dapur kami sudah dibersihkan setiap hari. Dibandingkan dengan restoran lain, kebersihan kami dianggap baik." Manajer menjelaskan dengan cepat. "Beberapa hidangan tidak jelas harganya di menu," kata orang lain. "Beberapa hidangan kami harus digabungkan dengan harga makanan lokal, jadi tidak ada label harga."
Manajer itu melanjutkan menjelaskan. Beberapa karyawan tidak memiliki sertifikat kesehatan. Orang dari industri dan perdagangan melanjutkan. Itu baru saja bergabung dengan pekerjaan dan sedang menjalani formalitas. Sang manajer menjelaskan lagi. Pekerja industri dan komersial yang berdiri di hadapan manajer berkata dengan wajah lurus, beberapa inspeksi tidak sesuai. Mari kita tunda bisnis untuk perbaikan. Setelah perbaikan, inspeksi berlalu dan kemudian dibuka kembali. Setelah selesai berbicara, pria itu menoleh kepala dan kiri, pemimpin ini. Manajer bergegas mengejar dan berkata, pemimpin. Pemilik toko kami adalah Zhou Zhenze. Dia sangat akrab dengan banyak pemimpin di kota, tolong selamatkan muka, jangan menangguhkan bisnis, kami dapat memperbaiki segera. Manajer berdiri di sana. Mengerutkan kening orang-orang industri dan komersial ini datang terlalu tiba-tiba, dan tujuan kedatangannya sangat jelas, yaitu untuk mengganggu restoran. Ini hanya dapat menunjukkan satu hal, yaitu seseorang ingin mendirikan restoran ini. Saat itu, seorang pelayan datang. Manajer, saya tahu mengapa orang-orang ini datang untuk melakukan serangan mendadak. Kata pelayan itu. Kenapa? Tanya manajer. Seorang tamu baru saja datang untuk makan. Dia sepertinya tidak puas dengan makanannya atau semacamnya. Dia bilang dia ingin bertemu bos dan meminta bos kita untuk datang menemuinya dalam waktu 10 menit. Saya pikir, orang seperti apa bos kita? Itu adalah seseorang yang ingin melihatnya, jadi saya menolak permintaannya, tetapi saya tidak menyangka orang-orang dari industri dan perdagangan datang tidak lama setelah dia pergi, dan saya curiga itu adalah hantu orang itu. Kata pelayan itu. Begitulah, manajer itu tiba-tiba menyadari. Manajer, orang itu jelas di sini untuk menyentuh porselen. Dia tahu bahwa rumah kami adalah toko selebriti online, dan dia ingin mendapatkan keuntungan darinya. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Jika tidak, industri dan perdagangan tidak akan melakukannya. Tidak datang begitu cepat, kata pelayan itu. Yah, saya tahu tentang ini. Anda benar. Bos telah berkecimpung dalam ekonomi selebriti internet selama bertahun-tahun, dan ada banyak orang yang ingin menyentuhnya. Kata sang manajer. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah ini? Tanya pelayan itu. Jangan khawatir, hubungan dengan bos sulit, aku akan meneleponnya. Kata manajer, mengangkat telepon dan menelepon bos, dan berkata singkat. Bos Zhou Zhenze di ujung telepon bingung ketika dia menerima telepon dari manajer. Dia adalah pengusaha luar biasa di Provinsi Jinmin. Dia terutama terlibat dalam ekonomi selebriti internet. Dia telah menciptakan sejumlah toko selebriti internet dan selebriti internet. Toko selebriti internet dan selebriti internet ini memiliki lalu lintas jaringan yang sangat besar. Lalu lintas ini telah membawanya ke pendapatan besar, pada saat yang sama, juga membuatnya menjadi saluran publisitas eksternal Provinsi Jinmin. Dia memiliki banyak kerja sama dengan pejabat Provinsi Jinmin, jadi dia memiliki hubungan di provinsi dan kota. Hari ini, kota Haixia melakukan inspeksi mendadak di sebuah restoran di bawah manajemennya tanpa memberitahu dia sebelumnya, dan bahkan menutup restoran tersebut. Pembetulan, hal ini sendiri mengungkapkan berita aneh. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan manajer tentang Stephen Lin, Zhou Zhenze langsung mengerti. Seseorang mengacau dengannya. Kali ini, kemarahan Zhou Zhenze tiba-tiba meningkat. Hubungan Zhou Zhenze ada di provinsi, dan industri serta perdagangan kota bahkan berani menutup tokonya. Ini sama sekali tidak memperhatikannya, bos baru Sismel. Setelah Zhou Zhenze menutup telepon, dia melakukan panggilan telepon langsung ke salah satu kontaknya di provinsi tersebut. Setelah sempat membicarakan situasi, relasi di provinsi langsung berjanji akan menyapa bawahan dan meminta mereka mencabut hukuman secepatnya. Mendengar jaminan dari provinsi, Zhou Zhenze merasa lebih baik, lalu menelepon manajernya. Saya sudah mengatakan kepada seseorang untuk mematikannya, dan kita seharusnya bisa beroperasi seperti biasa di malam hari,
kata Zhou Zhenze. Mengerti, Tuan Zhou, Anda yang terbaik, dan Anda dapat menyelesaikannya hanya dengan satu panggilan telepon. Manajer itu tersenyum dan tersanjung. Di zaman sekarang ini, siapapun yang mengontrol lalu lintas memiliki hak untuk berbicara. Saya memiliki begitu banyak selebritas internet dan puluhan juta penggemar, siapa yang berani menyinggung perasaan saya? Zhou Zhenze berkata dengan bangga. Ya, manajer itu mengangguk berulang kali. Ngomong-ngomong, kembali dan periksa pengawasan untuk melihat apakah Anda dapat mengetahui identitas orang di balik trik tersebut. Begitu saya mengetahuinya, saya pasti akan merusak reputasinya. Zhou Zhenze berkata dengan lantang. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki segera, kata manajer. Sisi lain, sebuah rumah sakit di Stride City. Setelah Stephen Lin memarkir mobilnya, dia langsung masuk ke rumah sakit. Sesampainya di luar unit perawatan intensif rumah sakit, Stephen Lin melihat Tian Xinyu meringkuk di kursi malas. Ada beberapa tas di samping kursi malas, dan ada kebutuhan sehari-hari di dalam tas, sepertinya Tian Xinyu sudah tinggal di sini. Tian Xinyu juga melihat Stephen Lin, dan dia duduk dari kursi malas dengan panik. Kenapa kamu di sini? Tian Xinyu bertanya dengan gugup. Stephen Lin mengerutkan kening dan berjalan ke arah Tian Xinyu. Kantung mata Tian Xinyu agak berat, dan ada lingkaran hitam di sekitar matanya. Dia terlihat sangat kuyup, dan terlihat bahwa dia kurang istirahat akhir-akhir ini. Bagaimana kabar nenek sekarang? Stephen Lin bertanya. Situasinya tidak baik. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesedihan. Orang tua semakin tua, kelahiran, usia tua, sakit dan kematian adalah hal yang normal, kata Stephen Lin. Tian Xinyu mengangguk, tetapi air mata mengalir tanpa mengatakan apa-apa. Jangan menangis. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Tian Xinyu. Bagus, Stephen Lin tidak menjangkau, tetapi ketika dia mengulurkan tangan, Tian Xinyu menangis lebih buruk lagi, dan masih memeluk tangan Stephen Lin dengan kedua tangan. Dapat dilihat bahwa dia pasti berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Stephen Lin merasa sedikit tidak nyaman, karena Tian Xinyu adalah seorang gadis tertutup, dan dia pasti sangat menderita karena perselingkuhan neneknya selama periode ini. Stephen Lin mengulurkan tangannya yang lain dan meletakkannya di bahu Tian Xinyu. Setelah menangis lama sekali, Tian Xinyu perlahan menjadi tenang. Kenapa kamu di sini? Tuan Lin, tanya Tian Xinyu. Aku dengar nenekmu sakit, dan aku kebetulan berada di kota Haixia, jadi aku datang untuk melihatnya, jelas Stephen Lin. Terima kasih, kata Tian Xinyu dengan penuh terima kasih. Sama-sama. Ngomong-ngomong, lihat barang-barang yang kamu taruh, apakah kamu tinggal di sini? Stephen Lin menunjuk ke barang-barang di tanah dan bertanya. Ya. Dengan cara ini aku akan lebih dekat dengan ibu mertuaku, dan dokter dapat menemukanku secepat mungkin jika ada yang harus dilakukan, kata Tian Xinyu. Sudah berapa hari kamu di sini? Stephen Lin bertanya. Sudah lebih dari seminggu, kata Tian Xinyu. Bagaimana kabar ibu mertua sekarang? Stephen Lin bertanya lagi. Dokter bilang itu sangat buruk, dan sekarang aku hanya bisa bertahan, kata Tian Xinyu, matanya memerah lagi. Bab 1385. Hei, Stephen Lin menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Sebelum dia datang, dia telah meminta seseorang untuk memeriksa situasi nenek Tian Xinyu. Kegagalan organ sistemik orang tua itu disebabkan oleh usia tua, yang sama sekali tidak dapat diubah. Dalam satu kasus, bahkan jika Anda mengambil uang, Anda tidak dapat menyelamatkan nyawa orang tua itu, dan yang paling dapat Anda lakukan adalah menunda-nunda. Menghadapi situasi ini, Stephen Lin tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, dia hanya bisa menunggu pemberitahuan rumah sakit. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang Stephen Lin. Stephen Lin menoleh ke belakang dan menemukan beberapa orang paruh baya berjalan tidak jauh.
Orang-orang itu juga melihat Stephen Lin dan menunjukkan ekspresi terkejut. Xin Yu, apakah pacarmu ada di sini? Salah satu wanita paruh baya bertanya dengan cemberut. Tidak, tidak, ini temanku, Lin, Tuan Lin, Tian Xinyu buru-buru menjelaskan. Bos Lin. Mata wanita paruh baya itu sedikit berbinar saat mendengar ini. Siapa ini? Stephen Lin bertanya. Mereka adalah bibi tertua dan bibi kedua saya, dan paman tertua dan paman kedua saya. Tian Xinyu memperkenalkan. Oh. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian mengangguk ke pihak lain dan berkata, "Hai, saya Stephen Lin." Ya, wanita paruh baya yang berbicara sebelumnya bersenandung, lalu menatap Tian Xinyu dan berkata, "Xinyu, ketika kami baru saja datang, dokter mengatakan bahwa uang di kartu rumah sakit hanya cukup untuk 1 hari, dan dia meminta kami untuk membayar lebih." "Bibi, saya tidak punya banyak uang sekarang," kata Tian Xinyu tanpa daya. "Bukankah kamu meminta temanmu untuk meminjamnya? Apakah kamu tidak mendapatkannya?" Wanita paruh baya itu bertanya dengan cemberut. Tidak, tidak. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya. Maka tidak ada cara lain. Unit perawatan intensif sangat berharga. Karena saya tidak punya uang, saya hanya bisa membiarkan ibu saya keluar. Hei. Wanita paruh baya itu menghela nafas, lalu melirik Stephen Lin dengan sembunyi-sembunyi. "Biarkan saya membayar biaya rawat inap. Apapun yang terjadi, perawatan orang tua itu tidak dapat ditinggalkan," kata Stephen Lin. "Bos Lin." Tian Xinyu menatap Stephen Lin dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, dengan saya di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang uang," kata Stephen Lin. "Terima kasih Tuan Lin, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda ketika saya berbalik dan menghasilkan uang," kata Tian Xinyu dengan emosional. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Jangan bicara tentang membayarnya kembali, berikan aku nomor rekening kartu bankmu terlebih dahulu." "Nomor kartunya adalah..." Tian Xinyu mengatakan nomor kartu banknya. Stephen Lin membuka bank seluler, dan kemudian mentransfer sejumlah uang ke Tian Xinyu. "Kartu bank Anda telah tiba, 3 juta. Petik 2. Ponsel Tian Xinyu segera membunyikan suara seorang wanita. Mendengar jumlahnya, mata kerabat Tian Xinyu menyala. "Bos Lin, terima kasih," kata Tian Xinyu penuh terima kasih. "Sama-sama, uangnya harus bertahan sebentar, dan beritahu saya jika nanti tidak cukup," kata Stephen Lin. Bibi besar, pergi dan bayar kartu rumah sakit ibu mertuamu," kata Tian Xinyu kepada wanita paruh baya di sampingnya. "Yah, Xinyu, kamu benar-benar bertemu dengan orang yang mulia, kamu harus berterima kasih banyak padanya," kata wanita paruh baya itu. "Saya selalu sangat berterima kasih kepada mereka," kata Tian Xinyu. "Kalau begitu aku akan membayar uangnya dulu," kata wanita paruh baya itu, berbalik dan berjalan keluar. "Ayo pergi bersama juga." Beberapa orang lainnya buru-buru mengikuti, dan setelah beberapa saat, orang-orang ini menghilang di depan Stephen Lin. Melihat orang-orang ini pergi, Stephen Lin bertanya, "Kapan mereka datang?" "Mereka datang saat ibu mertua saya sakit," kata Tian Xinyu. "Bukankah mereka di sini untuk menemanimu?" Stephen Lin bertanya. "Tidak, bibiku dan yang lainnya sudah tua, jadi aku membiarkan mereka tinggal di hotel. Dekat, tidak jauh, jadi nyaman untuk datang ke sini jika ada yang harus dilakukan," kata Tian Xinyu. "Kamu tahu bagaimana menjadi manusia. Logikanya, lelaki tua itu sakit dan putrinya masih di sana, jadi masalah pengawalan tidak bisa menjadi tanggung jawabmu," kata Stephen Lin. "Kita semua adalah keluarga, jadi jangan khawatir tentang hal-hal ini." Tian Xinyu menggelengkan kepalanya. "Dengar, kamu baru berada di rumah sakit selama lebih dari seminggu. Bisnis restoranmu sangat bagus sebelumnya, dan kamu seharusnya menghasilkan banyak uang. Kenapa kamu tidak punya uang lebih dari sebulan?" tanya Stephen Lin. "Penyakit ibu mertua saya sulit diobati dan menghabiskan banyak uang,
dan unit perawatan intensif menghabiskan banyak uang setiap hari. Saya memang menghasilkan uang, tapi itu masih belum cukup. Tian Xinyu menghela nafas tak berdaya. Berapa banyak yang kamu habiskan di rumah sakit? Stephen Lin bertanya. Aku belum menghitungnya, tapi tabunganku hampir habis, kata Tian Xinyu. Berapa tabunganmu? Stephen Lin bertanya lagi. 1 yuan, kata Tian Xinyu. 1,85 juta. Baru minggu ini kamu menghabiskan hampir 2 juta. Stephen Lin bertanya dengan heran. Tidak hanya Bibi dan yang lainnya juga mengambil uangnya. Sepertinya mereka mengambil lebih dari 500.000 bersama. Itu semua tabungan mereka, dan total pengeluaran sekitar 2.400.000, kata Tian Xinyu. 2,4 juta biaya pengobatan. Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu mengangguk. Stephen Lin mengerutkan kening. Dia tidak tahu banyak tentang biaya pengobatan, tetapi dia juga tahu bahwa biaya hidup di ICU adalah 30.000 hingga 20.000 hingga 20.000 yuan sehari, dan biaya perawatan, bahkan dengan obat terbaik, hanya puluhan ribu dolar. Dalam satu hari uang, 1 juta seminggu. Biaya pengobatan 2 juta benar-benar agak tinggi. Apalagi lelaki tua itu menderita kegagalan organ sistemik, yang merupakan situasi yang tidak dapat diubah. Obatnya tidak lagi efektif, dan pada dasarnya ia mengandalkan berbagai instrumen untuk melanjutkan hidupnya. Biayanya jauh lebih murah daripada menggunakan obat. Sudahkah Anda melihat detail konsumsinya? Stephen Lin bertanya. Tidak, ini semua diurus oleh bibiku dan yang lainnya. Mereka bilang aku cukup lelah untuk datang menemaniku, jadi aku tidak peduli dengan hal lain, dan aku tidak peduli. Tian Xinyu menjelaskan. Oh, Stephen Lin mengangguk. Saat ini, pintu ICU tiba-tiba terbuka. Seorang perawat keluar dari sana. Waktu berkunjung sudah habis, kata perawat itu. Kamu bisa masuk dan melihat ibu mertuamu. Tian Xinyu berkata dengan bersemangat. Aku akan ikut denganmu, kata Stephen Lin. Tian Xinyu mengangguk, lalu berjalan ke bangsal ICU bersama Stephen Lin. Di bangsal ICU, beberapa tempat tidur berserakan. Tian Xinyu memimpin Stephen Lin ke depan salah satu tempat tidur. Di ranjang rumah sakit, nenek Tian Xinyu terbaring di sana. Dia mengenakan masker oksigen di wajahnya, dan matanya sedikit kabur. Nenek, aku di sini untuk menemuimu. Tian Xinyu mengulurkan tangan dan meraih tangan neneknya. Nenek Tian Xinyu memutar matanya sedikit dan menatap Tian Xinyu. Nenek, kamu pasti akan sembuh, kata Tian Xinyu. Nenek Tian Xinyu sedikit mengangguk dan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Nenek, lihat siapa yang ada di sini. Tian Xinyu menunjuk Stephen Lin di sampingnya. Nenek Tian Xinyu juga sedikit mengangguk pada Stephen Lin. Nenek, dokter berkata bahwa kamu pulih dengan sangat baik dan akan segera dipulangkan. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Nenek Tian Xinyu tersenyum sedikit, dan kemudian berkata dengan suara lemah, Lin. Tuan Lin, tolong lakukan satu hal. Katakan padaku apa itu, kata Stephen Lin. Jaga aku, jiaksin kami, Xinyu, kata nenek Tian Xinyu sesekali. Jangan khawatir, aku akan menjaga Xinyu dengan baik, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, nenek Tian Xinyu menunjukkan senyuman di wajahnya, tetapi, seolah dia terlalu lelah, nenek Tian Xinyu perlahan menutup matanya. Tian Xinyu berdiri di samping, memegang tangan neneknya dan meremasnya dengan lembut. Stephen Lin berbalik dan berjalan ke ruang perawat. Berapa biaya tempat tidur No. 5 per hari? Stephen Lin bertanya. Seorang perawat memandang Stephen Lin, dan berkata, ini lebih dari 10.000 sehari, dan uangnya dapat diganti, jangan khawatir. Oh, Stephen Lin mengangguk, lalu bertanya, bisakah Anda membayar untuk di sini? Apakah Anda punya detailnya? Untuk detailnya, bawa kartu rumah sakit ke mesin di bawah dan cetak sendiri, atau pergi ke jendela untuk mencetaknya.
kata perawat. Terima kasih. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan ke sisi Tian Xinyu. Tian Xinyu berdiri di samping neneknya sampai jam kunjungan selesai, dan kemudian dengan enggan keluar dari bangsal ICU bersama Stephen Lin. Bos Lin, pergi dan sibukkan urusanmu dulu, dan tidak perlu menemaniku, kata Tian Xinyu. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk dan berkata, hubungi saya kapan saja jika ada yang harus Anda lakukan. Nomor telepon saya tidak pernah berubah. Ya, baik. Tian Xinyu mengangguk. Perhatikan lebih banyak istirahat, ibu mertua tidak ingin melihatmu begitu lelah. Aku pergi, kata Stephen Lin, menepuk kepala Tian Xinyu, lalu berbalik dan pergi. Tian Xinyu menatap punggung Stephen Lin dengan hati yang sangat hangat. Pada saat ini, bibi dan paman Tian Xinyu berjalan dari samping. Xinyu, di mana temanmu? Tanya seorang bibi. Bos Lin pergi lebih dulu, kata Tian Xinyu. Kamu adalah teman yang baik, tidak hanya bersedia meminjamkan uang, tetapi juga banyak uang. Xinyu, kami telah membayar semua uang ke kartu rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa biaya perawatan selanjutnya akan berlipat ganda, karena mereka saya perlu menggunakan obat yang lebih baik untuk ibu saya, jadi 3 juta yuan diperkirakan hanya bertahan selama 5 atau 6 hari. Jika Anda kehabisan uang saat itu, Anda dapat pergi ke teman Anda untuk meminjam. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya tidak kekurangan uang, kata paman Tian Xinyu. Sebanyak itu, Tian Xinyu bertanya dengan ngeri. Itu benar, begitu banyak orang yang tidak bisa sakit. Jika benar-benar tidak memungkinkan, mari kirim mereka kembali ke kampung halaman kita untuk perawatan konservatif, kata bibi Tian Xinyu. Aku khawatir lelaki tua itu tidak akan bertahan lama setelah dia kembali. Paman di sampingnya menghela nafas. Kita masih harus mempercayai rumah sakit, masalah uang. Biarkan aku mencari jalan, kata Tian Xinyu. Orang-orang di sebelah satu sama lain saling memandang, dan mereka semua melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.